Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kenapa rusuh, kenapa demo. Kita bahas itu karena kita nggak biasa rusuh. Kalau tiap hari rusuh, kita bahas kenapa damai, gitu kan? Jadi yang dibahas itu apa yang nggak lazim. Jadi kalau di laut berombak, nggak perlu dibahas. Kenapa berombak? Ya kalau nggak berombak bukan laut. Tapi tiba-tiba sungai berombak, nah baru dibahas. Wah, ada apa ini? Jangan-jangan bakal ada banjir bah dan sebagainya. Nah, rahimakumullah, sebelumnya 3 pekan yang lalu ya, habis kita kajian di sini kayaknya ya, itu baru mulai muncul gejolak. Sebelumnya kita hidup nyaman, ibadah enak, berangkat kerja enak, semua orang fokus jaga kesehatan karena memang masih masa wabah. Semua media tiap hari tentang COVID, bagaimana mengatasi COVID. Sedikit-sedikit ada isu ekonomi, agar bagaimana jangan terlalu terpuruk di tengah-tengah resesi. Nggak taunya tiba-tiba berubah semuanya isunya. Di media, ya, semuanya. Coba aja kalau antum nggak percaya, search di Google itu, googling, pakai bahasa asing lah sesekali. Tulis Jakarta apa misalnya Riot gitu kan, ribut. Semua media global itu, media internasional. Mau antum buka New York Times, Washington Post, Reuters, AFP, Euronews, Skynet, semuanya Jakarta ribut, Indonesia demo. Dan bukan tulisan pendek, tulisannya more gitu, kalau gini nggak habis-habis gitu. Masya Allah. Sebelumnya nggak ada berita Indonesia, cuma berita masalah COVID gitu-gitu aja. Itu pun jarang-jarang sesekali. Begitu tiap hari beritanya. Untuk buka YouTube, tulis search engine-nya itu Jakarta itu tuh. Berita internasional juga. Mereka punya videonya, rekamannya jelas, clear. Jadinya adanya keributan itu bukan hoax, bukan bohong. Kalau gitu bohong semua dong seisi dunia. Indonesia doang yang bener. Ya enggak lah. Itu fakta. Disaksikan oleh mata global. Seluruh dunia menyaksikan ini. Rahmakumullah, kita umat Islam kan tugasnya cari tahu. Kenapa lagi-lagi damai malah ribut? Ya. Agar bisa diperbaiki, agar bisa damai lagi, agar nggak terulang. Ya kan? Itu ciri khas umat Islam. Kalau Islam nggak boleh menyerah pada keadaan. Biarin aja, diemin aja, ntar juga beres sendiri. Itu ciri khas kafir itu. Kafir aja nggak begitu. Orang Islam nggak bisa dia. Kenapa nggak bisa? Nabinya bilang jangan diem. Man ra'a minkum mungkaran, begitu kan? Siapapun di antara kamu yang menyaksikan kemungkaran. Konflik itu kemungkaran.
Yang bukan kemungkaran itu perbedaan. Itu nggak mungkar. Ada laki, ada perempuan. Jangan marah-marah, mentang-mentang jadi laki marah sama perempuan. Ya janganlah. Tapi kalau udah perang, itu sudah mungkar. Apalagi perangnya, konfliknya sesama orang beriman. Sama-sama syahadat, sama-sama beriman, konflik. Konfliknya berujung pada, ya antum lihat sendiri di videonya lah. Nanti kalau saya ulas, dibilang saya bohong. Tulis saja di YouTube nggak bisa dihapus. Jangan lihat YouTube yang dibikin orang Indonesia, karena nanti hoax katanya. Langsung antum tulis saja, Jakarta New York Times, Jakarta Euronews, itu keluarnya semua video konflik itu. Video clash. Berdarah-darah, Pak. Luar biasa ini. Nah, tugas kita cari tahu ada apa ini. Menurut Islam, setidaknya ada 3 hal yang dilewatkan. Ada 3 hal faktor yang kurang mendapat perhatian selama ini. Ya. Apa itu? Yang pertama sekali, nomor wahid apa? Perintah Allah, anjuran Nabi untuk berkata jujur itu dilewatkan. Jadi hilangnya kejujuran dari muka bumi itu menimbulkan konflik. Dalilnya banyak banget perintah untuk jujur. At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama-sama orang yang jujur. Apa maknanya? Imam Qurtubi. Ini kajian ini tadi subuh saya sampaikan di Darussalam. Apa kata Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya Ahkamul Quran itu? Haqqun man fahima 'anillah wa 'aqala 'anhu an yulazima sidqal aqwal wal ikhlas fil a'mal was safa fil ahwal. Faman kana kadzalik lahiqa bil abrar wa wasala ila ridha al-ghaffar. Maknanya kata Imam Qurtubi, arti ayat yang tadi itu, wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan selalulah membersamai orang yang jujur, artinya katanya sudah pasti, kata Imam Qurtubi, udah pasti orang yang ngerti siapa Allah, sadar betapa besarnya kuasa Allah, pengetahuan Allah, ilmu Allah, udah pasti orang yang seperti itu, ya, apa yang akan terjadi pada dirinya? Akan jujur dalam perkataannya, ikhlas dalam amalnya. Yang ketiga, baik keadaannya. Kalau sudah demikian, kalau udah ada 3 ini, pasti temannya orang baik. Lahiqa bil abrar. Dan kemudian dia pasti akan mendapat ridha dari yang Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kejujuran kita itu berawal, kalau menurut ayat ini, menurut tafsir Imam Qurtubi ini, masalahnya karena kita nggak kenal Allah, makanya nggak jujur. Dia pikir kalau dia rapat tertutup tengah malam nggak ada yang tahu. Lah. Dia pikir kalau masih dalam bentuk file nggak di print out, maka nggak ada yang tahu. Oleh Allah kan tahu. Kalau Allah tahu, maknanya apa? Pasti bisa Allah kasih tahu orang lain. Dan ini bukan hal baru. Antum pernah baca surat Tahrim kan? At-Tahrim. Awal ayatnya apa bunyinya? Ya ayuhan nabi, qul li azwajik. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma halallah. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan? Itu kan berlanjut tuh ceritanya. Apa masalahnya coba? Ada 2 masalahnya. 1, katanya, jadi Nabi itu ke rumah ketemu Hafsah. Ketemu Hafsah. Ada 2 ceritanya. 1, pas ketemu Hafsah sama Aisyah, mereka udah sepakat nih. Ketemu Hafsah, kata Hafsah gini ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa mulutmu bau?
Kata Nabi, aku cuma minum madu aja. Biasanya nggak mau mulu, mau banget ya Nabi. Terus kata Nabi, karena Nabi sayang sama istrinya, ya sudah, kalau demikian aku tidak mau minum madu lagi dalam hidupku. Peristiwa yang kedua, Nabi kan waktu itu ada istrinya yang namanya Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Raja Mesir, beragama Koptik, Kristen Koptik. Berkumpul Nabi dengan istrinya yang bernama Maria ini di rumahnya Hafsah. Ketahuan sama Hafsah, cemburulah Hafsah, kok di rumahku katanya. Nah, waktu itu Nabi nitip ke Hafsah, Hafsah jangan cerita siapa-siapa ya. Udah, aku nggak akan mengulangi lagi ini. Saking sayangnya sama istrinya, segitunya Nabi coba. Biar menenangkan hati istrinya. Apa yang dilakukan Hafsah? Hafsah cerita ke Aisyah. Gak bisa diam dia. Datang Nabi bilang ke Hafsah, Hafsah, kenapa kamu ceritakan ini kepada orang lain? Apa kata Hafsah? Wahai Rasulullah, siapa yang memberitahukanmu aku cerita kepada Aisyah? Allah yang jawab. Allah turunkan ayat dalam Al-Quran, aku yang memberitahukan kekasihku. Allah. Jadi jangan dipikir kalau dalam HP kecil nggak ada yang tahu, masih file nggak di print out nggak ada yang tahu, masih di gedung besar dijaga oleh sekretariat nggak ada yang tahu lah. Allah tahu semua. Dan suka-suka Allah, siapa yang Allah akan kasih tahu. Maka perlu kejujuran. Tapi kalau nggak yakin sama Allah nggak bakalan jujur. Dikira Allah nggak tahu apa-apa. Dikira kalau mati lampu tengah malam atau kita rapat via Zoom online kan nggak ada yang tahu. Kita bikin password, undang pakar IT agar nggak bisa diterobos oleh hacker manapun. Cuma kita yang tahu. Tahu Allah. Ini masalahnya. Nggak ada iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panik kan setelah itu. Nggak ada jujur. Nah, orang sering mengatakan, Ustaz, antum ngomong jujur. Jujur itu mudah, Ustaz. Kalau nggak genting. Kalau genting kita nggak bisa jujur. Bisa kalau jujur berantakan ini. Nah, jangan salah memaknai jujur. Jujur bukan cerita aib. Kalau aib jangan cerita. Kalau dalam perang jangan jujur. Kenapa? Kata Nabi, al-harbu khida'. Perang itu tipu daya. Masa mau perang, komandannya kirim dulu strategi perang kepada musuh. Lah bukan perang namanya, bunuh diri. Itu kan cerita. Jadi kalau rakyat tidak jujur sama penguasa, berarti rakyat menganggap penguasanya musuhnya. Sebaliknya juga iya. Penguasa nggak jujur sama rakyatnya, berarti penguasa menganggap rakyatnya musuh. Perang. Jadi jangan kasih tahu strateginya. Jahat banget. Masa sesama saudara saling memusuhi? Enggak. Enggak jujur masalahnya. Maka Nabi dalam hadis mengatakan, Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu, beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Selanjutnya Nabi mengatakan, as-sidqu tuma'ninah wal kadhibu raibatun. Jujur itu tentram, bohong itu galau, kacau, gundah. Masya Allah, benar kan Nabi? Dan Nabi selalu benar. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Adem kalau jujur. Adem. Tapi begitu nggak jujur, nggak adem lah. Donald Trump, walaupun banyak orang hari ini mengatakan gila dia itu katanya, tapi dia jujur. Begitu dia bilang aku nggak ada COVID, dia keluar bilang nggak ada COVID, pakai jas, jalan gagah. Masa teriak aku nggak ada COVID dibawa pakai ranjang pasien? Jujur dia, makanya masih ada peminatnya. Begitu dia bilang nggak ada COVID, kampanye dia lempar maskernya, betul kan? Nggak ada COVID, tubuhku sudah membentuk imun, dilepas, dilempar. Jujur. Maka walau bagaimanapun aneh pemimpin itu di Amerika itu, karena dia jujur, ya masih tenang aja Amerika. Jujur. Ya, jadi rahmakumullah, begitu tidak ada jujur,
pasti nggak tentram lagi. Nggak usah jauh lah, cerita paling sederhana saja. Coba anak kita itu, anak bangkrut ayahnya karena COVID, di PHK, jual mobil, jual rumah, jual motor, maknya jual emas, jual semua. Anaknya SPP-nya sebulan 5 juta, sekolah mahal. Tapi ayahnya nggak jujur, diem-diem, kan kemarin libur tuh naik kelas, keluarin anaknya dari sekolah mahal, daftarin ke sekolah murah yang sebulannya 500.000, 1/10-nya. Dah, begitu mau masuk sekolah, dianterin anaknya, ayo nak sekolah nak. Ceritanya masih SD nih, tadi SD unggul, sekarang SD terbelakang, misalnya. Nanti berontak anaknya, iya bukan ini sekolahku, karena ayahnya pembohong. Apa kata ayahnya? Nah, ini lebih bagus, itu sekolahmu nggak bagus, ini yang bagus, keren, gurunya baik-baik, ustadz semua katanya. Padahal ayahnya udah bangkrut. Berontak, anaknya nangis, meraung-raung, ribut. Tapi coba jujur ayahnya dari awal. Nah, ini ayah di PHK, nah, gak ada kerjaan. Kita jual rumah karena duit kita habis. Kita jual motor karena duit kita habis. Sebentar lagi, nak, sekolahmu juga beresiko. Engkau akan dikeluarkan di sekolahan ke sekolah murah karena duit kita habis. Pasti anak berusaha ngerti. Oh iya, gak apa-apa ya. Bahkan kalau perlu si anak bilang apa? Ya aku nggak sekolah aja dulu 2 tahun, main aja di rumah katanya. Jadi seneng dia. Bahagia anaknya, bahagia ayahnya, bahagia anaknya. Jujur ayahnya. Nah, jadi masalah kita yang pertama nggak ada kejujuran. Siapapun begitu tidak jujur mesti konflik. Untungnya di masjid coba. Pernah saya ada masjid itu yang harus megang uang, dia ambil tuh uang 20 juta. Gak jujur. Dikasih laporan, selalu ada laporan diumumin. Dana sekian, tinggal sekian. Ya orang kan percaya semua. Mana ada ditanya, Pak Haji, mana duitnya? Coba lihat bentuknya kayak apa tuh duit. 20 juta. Nggak ada yang nanya begitu. Penting ada laporan. Ada perlu, cair. Mana ada sekali perlu 20 juta, sekali perlu 500 juta. Dia panggil pakai kantong sendiri, udah 20 juta nggak ada padahal. Pergantian pengurus. Musibah. Yang diserah terimakan nggak terima dia. Masa saya dikasih lembaran kertas, duitnya mana? Ribut. Gara-gara nggak jujur. Orang Pak nggak perlu istri 4 untuk ribut dalam keluarga. 1 pun cukup untuk ribut kalau suami atau istri nggak jujur. Betul kan? Iya. Ada istri 4 akur. Kenapa? Jujur. Dia bilang sama istri yang pertama, Bu, ayah menikah lagi Bu. Ya siap-siap aja ditempeleng kan. Tapi istrinya solehah ceritanya. Ayah menikah lagi Bu. Beneran ya? Udah ada calonnya? Belum ada. Tunggu, ibu cariin. Ibunya ke dapur ambil parang. Jujur aja kan enak tuh kalau jujur. Langsung suaminya tuh, oh ternyata istriku tidak bersedia. Aku nikah lagi. Kan ketahuan langsung clear di situ. Jelas. Yang kedua, masalah kita rahimakumullah, karena tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada keseriusan untuk menyampaikan kebenaran. Kita sering lupa sama pesan Nabi itu. Man kana yu'minu billah falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah terus berkata baik atau diam. Itu masalah kita yang kedua. Kita lebih suka milih diam karena sering dikatakan diam emas. Kagak. Abu Bakar As-Siddiq main ke rumah sahabiah, seorang sahabat Nabi, ibu-ibu. Ngobrol, Abu Bakar ngajak ngobrol. Diam aja, kata yang di sebelahnya. Abu Bakar, dia lagi puasa bicara. Marah Abu Bakar. Gak ada itu dalam syariat kita. Bicaralah, kata Abu Bakar. Masya Allah. Jadi banyak kemungkaran itu, konflik itu terjadi karena kita diam. Pakai perasaan. Perasaan gak akan merubah keadaan. Ya kan? Dalam hadis tentang nahi mungkar itu yang tadi disampaikan di awal. Yang terakhir apa? Biqalbihi, dengan hatinya, dengan perasaannya dia rubah kemungkaran. Tapi Nabi sebutkan wadzalika ad'aful iman. Selemah-lemah iman. Kenapa selemah-lemah iman? Udah nggak ada perubahan, nggak bakalan merubah perasaan kita tidak suka sama kemungkaran, nggak akan merubah apa-apa.
Jadi harus ada ucapan atau tindakan. Minimal ucapan lah. Ngomong, saya nggak setuju. Ya kan? Ini sekarang kita lagi memilih kades ini. Katakan aja, saya insya Allah milih kades fulan. Wah Pak Haji jangan ngomong itulah, bahaya, antum ini memicu perselisihan, nanti ribut kita. Ya ribut aja. Kok bisa ribut orang berkata jujur? Emang nggak boleh kita membuat pilihan dalam hidup ini? Justru ada calon banyak untuk dipilih. Kalau calon satu baru kita diam, ngapain ngomong cuma satu calonnya? Kan untuk dipilih, sampaikan. Saya pilih si A. Kenapa? Kasih dalilnya. A, B, C, D, E. Ini dalilnya. Makanya saya tidak milih yang lain. Nggak perlu kita jelek-jelekkan yang lain. Kalau memang yang lain itu Muslim. Dibunyikan. Ya. Biasakan kebenaran dibunyikan. Jangan didiamkan. Bayangkan kalau Nabi pendiam. Gimana kita sekarang ini? Ngaji aja nggak bisa, orang Nabi diam mulu. Kalau pernah baca Quran, Nabi nggak pernah ngomong. Jadi nggak ada hadis. Lah hadis banyak banget kan? Ribuan hadis. Apa itu hadis? Rekaman omongan Nabi. Lah Nabi pendiam, nggak ada hadis. Gimana kita hidup sekarang? Berantakan. Jadi umat Islam itu umat pembicara. Maka bapak-bapak, saya di kampus itu, antum boleh nanya yang pernah kuliah sama saya. Kalau presentasi, saya selalu ingatkan, kalaupun bikin paper hanya untuk diserahkan ke saya. Presentasi tidak boleh lihat paper. Ustadz, kita gemeteran dong, kita belum hafal. Hafal di rumah. Sampaikan kalau engkau banyak baca, banyak ilmumu, engkau cintai kebenaran, engkau pasti bisa bicara. Orang Islam harus pintar ngomong. Ini pernah kuliah sama saya merasakan itu. Gemeteran, berdiri depan, getar semua badan ini. Bagus, memang orang Islam harus ngomong. Abu Bakar pintar ngomong, Umar pintar ngomong, semua pintar ngomong. Sekarang dibilang orang Islam jangan banyak ngomong, diam aja. Orang soleh itu pendiam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Nabi nggak soleh dong, ngomong mulu. Ya. Jadi harus bicara, sampaikan. Yang penting dengan cara yang baik, ya. Dengan akhlakul karimah. Yang ketiga, masalah kita kenapa ada konflik? Karena tidak adanya musyawarah. Ada Imran 159. Fabima rahmatin minallah linta lahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lafaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Muhammad ajak mereka musyawarah. Nabi diajak, Nabi disuruh oleh Allah untuk mengajak umat, mengajak sahabat musyawarah. Perintahnya dari Allah. Ada yang aneh nggak dalam perintah itu? Aneh. Apa anehnya? Lah kan kata Allah, Nabi itu ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Omongan Nabi wahyu. Maknanya apa kalau omongan Nabi wahyu? Pasti benar. Ngapain musyawarah kalau pasti benar? Tapi malah Allah di ayat yang lain suruh Nabi musyawarah. Dan sekarang ada orang bukan lagi nggak pasti benar, udah pasti salah mulu, nggak mau musyawarah. Musibah kan? Itu masalahnya. Kenapa ada konflik? Orang nggak mau lagi syura. Asy-Syura 38. Wa amruhum syura bainahum. Urusan kalian musyawarahkan di antara kalian. Urusan Indonesia musyawarahkan orang Indonesia, jangan pakai orang asing. Masalah masjid antum ini, Masjid Al-Amin, musyawarahkan sama orang Al-Amin. Jamaahnya, warganya, musyawarah. Urusan Masjid Al-Amin, undang orang Istiqlal, ya nggak nyambung lah. Dia digaji, itu masjid negara dan sebagainya. Beda ceritanya. Wa amruhum syura bainahum. Kata-kata bainahum itu harus melibatkan pihak yang terlibat dalam konteks yang sedang dimusyawarahkan. Nggak bakalan ribut kalau dari awal mereka diajak musyawarah. Lah kan dia udah tahu, udah terlibat dari awal. Nggak ribut. Ya.
Ini nggak usah perkara besar. Rahimakumullah, istri kita aja. Coba aja antum, saya kejadian misalnya. Nanti dipotong ini ya bagian ini ya. Dilihat istri saya musibah. Saya pulang, kasihan kan? Saya belilah makanan di jalan. Oh, beli makanan. Saya udah seneng banget. Saya bawa pulang. Assalamualaikum. Abi bawa apa? Makanan, kita makan ini. Istri saya wajahnya malah cemberut. Saya, loh, kok aneh ini kata saya. Dibawa makanan enak banyak, malah dia cemberut. Dia bilang apa? Ngomong dulu kek, orang udah capek-capek masak. Nggak ada musyawarah suaminya. Padahal yang dibawa kebahagiaan. Dibilang aja, saya bilang, lah ini kan menyenangkan. Iya, tapi kalau tahu begini dari tadi kan Umi bisa tidur-tidur. Wah, marah dia. Karena nggak ada musyawarah, itu pada perkara kecil, rahimakumullah. Kecil, menyenangkan, marah karena nggak diajak musyawarah. Apalagi perkara besar. Wa amruhum syura bainahum, musyawarahkan. Ya. Ulama katakan musyawarah itu untungnya dua. Satu, kita bisa dapat solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Dua, ta'liful qulub, akan melembutkan hati. Yang penting musyawarah dalam makna musyawarah. Musyawarah itu bukan pengumuman. Diundang orang banyak-banyak, duduk di meja rapat, terus dia aja yang ngomong. Itu pengumuman namanya, bukan musyawarah. Ayatnya dengan jelas, wasyawirhum. Apa maknanya? Minta isyarat, syawara, yusyawir, isyarah. Minta petunjuk dari mereka. Nabi loh Pak, Nabi. Utusan Allah, kekasih Allah, pasti benar. Tokoh nomor wahid dunia. Masih diperintahkan Allah, ajak sahabatmu musyawarah. Nah, sekarang ada orang bukan tokoh dunia, bukan apa-apa, nggak ada keunggulan, nggak mau dia musyawarah. Maka ulama mengatakan, bapak-bapak, orang itu bagi tiga. Satu, rajulun, laki beneran. Dua, nisfu rajulin, setengah laki-laki. Walaupun kelaminnya laki-laki tapi dia setengah. Tiga, la rajul, nggak ada laki-lakinya. Walaupun berkelamin tapi dianggap bukan laki-laki. Yang pertama rajul. Apa itu rajul? Lahu ra'yun wa yastashir. Dia punya pendapat, punya pendirian, punya pemikiran, punya ide, tapi dia mau bermusyawarah. Itu laki beneran. Dua, nisfu rajul, setengah laki. Ada dua tipe yang setengah laki itu. Satu, lahu ra'yun wala yastashir. Dia punya pendapat, punya pemikiran, punya ide, tapi nggak mau musyawarah. Itu setengah laki-laki. Atau sebaliknya, laisa lahu ra'yun wa yastashir. Nggak punya pendapat, nggak punya ide, nggak punya pikiran, tapi suka musyawarah. Itu juga setengah laki itu. Yang terakhir, nggak ada lakinya sama sekali. La rajul. Apa itu? Laisa lahu ra'yun wala yastashir. Nggak punya pendapat, nggak punya pikiran, nggak punya ide, dan juga nggak suka musyawarah. Nah, ini yang satu dan kedua ini musibah. Yang kedua dan ketiga. Yang terbaik adalah yang pertama. Punya pikiran, punya pendapat itu menunjukkan kita belajar. Punya wawasan. Dalam bahasa Islamnya punya thaqafah. Dan kita suka ada acara tafqif. Untuk belajar thaqafah, wawasan keislaman. Kalau banyak wawasannya, pasti punya pendirian. Ya kan? Oh iyalah. Coba aja antum mancing ke laut itu. Mancing ke laut sama nelayan beneran. Oh banyak aturannya. Gak boleh begini, gak boleh begini, jamnya berangkat begini, mata kailnya begini, semuanya ada aturannya. Loh kok bisa dia tahu banyak? Lah dia punya wawasan. Nelayan diajak ke sawah, bingung dia, tanya sama petani, gimana caranya? Ya. Jadi harus punya wawasan luas. Harus luas banget wawasannya. Jadi kalau antum lihat misalnya ada orang dia berada di puncak seluruh orang di sebuah negara.
Maka kalau ada warga negaranya 1000 profesinya, 1000 profesi itu harus dia punya wawasannya. Dia nggak mesti harus ahli berkompetensi dalam semua bidang itu, karena dia nggak bakal mampu. Tapi punya wawasan, penting itu. Agar dia punya pendapat, punya pikiran, punya ide. Dan kemudian dia mau bermusyawarah dari yang lain. Ini baru laki-laki beneran. Nah, kalau begini kan nggak ribut. Mau bermusyawarah, mau mendengarkan dari saudaranya. Nabi begitu. Nabi begitu. Maka kalau ada orang ada yang nanya ke saya, Ustaz, demo lagi, Ustaz, ribut di mana-mana gitu. Padahal kan nggak ada zaman Nabi, Ustaz. Ini orang susah diatur memang. Udah pada bid'ah semua orang ini. Nggak ngerti di agamanya. Saya bilang, ngapain demo zaman Nabi? Loh, kok Ustaz ngomong begitu? Ya iyalah, justru gila kalau demo zaman Nabi, demo zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, demo itu apa sih esensinya? Menyampaikan pendapat ketika tidak ada lagi jalur untuk menyampaikannya. Zaman Nabi, mau contoh Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin, waktu beliau jadi khalifah, mau ketemu Umar, di mana Umarnya? Tidur di pekarangan rumahnya di bawah pohon kurma. Nggak ada birokrasi, nggak ada pengawal, nggak ada protokoler. Ngapain demo? Demoin orang tidur? Perlu demo orang tidur? Nggak usah lah. Yang perlu didemo ada tembok yang nggak tembus, suara nggak didengar. Itu contoh keran air itu. Coba aja nggak percaya saya, itu antum tutup kran ya, tutup semuanya. Nah, antum nyalakan mesin air. Apa yang akan terjadi kira-kira, Pak? Pecah nggak pipanya? Oh, pecah lah. Berantakan semuanya. Kalau bahasa Pak Khairul, ambiar. Apa itu? Ambiar. Oh iyalah, ditutup semuanya, dinyalain mesinnya. Kan itu yang terjadi. Digaungkan di mana-mana. Ini negara republik demokrasi. Dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Mari semua berperan, mari semua berperan. Orang dimotivasi untuk berkontribusi. Begitu orang dimotivasi, ditutup rapat medianya. Apa yang akan terjadi, Pak? Pecah, hancur, berantakan. Kan nggak logis itu pikirannya. Maka Nabi nggak pernah menutup itu. Peristiwanya genting semua, rahimakumullah. Perang Badar itu diputuskan dengan musyawarah. Perang Uhud diputuskan dengan musyawarah. Perang Ahzab, Khandak, musyawarah. Sama siapa? Sama semua. Perang Badar luar biasa. Nabi dudukkan semuanya sahabat. Gimana? Kita perang. Sampai kalau antum baca tarikhnya itu, sampai kemudian ada 2 orang sahabat belum juga memberikan persetujuannya untuk perang. Nabi tungguin. Sampai kemudian si sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, kita perang. Nabi loh, Pak, Nabi. Harusnya Nabi nggak perlu segitunya dong. Nabi cukup ngomong aja, wahai sahabatku, perintah Allah, kita perang. Nggak ada protes. Tapi nggak begitu perintah Allahnya. Nggak begitu aturan Islamnya. Ya, maka semua senang sama Nabi kan. Coba aja, sahabat Nabi bukan 1-2 orang, bukan 5 orang, bukan 5.000, bukan 10.000, 200.000. Gak ada satupun dari 200.000 itu yang pernah mengatakan Nabi tidak mendengarkan omonganku. Nah, sama Baduy aja diladenin sama Nabi. Baduy, Pak. Ya kan? Gak pernah ada Baduy terus kata Nabi, Abu Bakar, Umar, sini, nggak jelas ini orang usir. Enggak, diladeni. Banyak sekali hadis Nabi berdialog sama Baduy. Didengerin, diiyain, dijawab. Jadi rahimahumullah, mari biarlah kacau yang di luar itu. Kalau memang kita nggak sanggup lagi ngurusin, jangan sampai kacau hati kita, kacau keluarga kita, kacau lingkungan kita. Pastikan 3 hal ini. Yang pertama, jujur. Tunggu aja, keluarga itu kelihatan oke, ada yang nggak jujur. Tunggu bom waktu aja itu, Bang. Meledak, akhirnya meledak. Ya kan? Meledak. Ayah tahu anaknya suka bolos, tapi ayah nggak berani jujur sama anaknya, nggak berani nasihatin. Si anak juga bohong terus. Aku sekolah kok ya.
Tiba-tiba Pak dipanggil oleh guru langsung, Pak mohon tanda tangan anak Bapak dikeluarkan dari sekolah. Nggak jujur. Jujur itu nggak bisa main-main. Saya pernah di kampus Pak, ujian skripsi. Wih keren. Dia nulis skripsi pakai bahasa Arab. Yang sidang waktu itu saya sama ada Pak Dokter siapa itu. Sidang. Saya baca, bagus sekali skripsinya. Skrip itu kayak kelas tesis di Timur Tengah. Keren. Saya ingin pastikan anak ini beneran dia yang nulis. Saya tanya-tanya, dia bisa jawab, tapi saya masih nggak yakin. Nggak yakinnya begitu saya tanya, berapa lama kamu nulis ini? 2 bulan Pak. Nggak mungkin dia selesai ini 2 bulan. Kalau orang nulis beginian di Arab saja perlu setidaknya 6 bulan. Itu pun udah kuliahnya di Arab untuk master. Ini S1. Akhirnya kita musyawarah. Saya bilang sama penguji satunya, saya nggak mau kasih nilai. Ada sesuatu ini. Akhirnya bapak itu diem. Ya udah Ustaz, kita tunda penilaiannya. Kita umumkan tidak ada nilai sampai terbukti ini bukan plagiasi. Kita udah cek sebelumnya. Dan memang kok begitu, tapi kita ragu, nggak mungkin kan dia jawab jujur 2 bulan, nggak bakalan selesai ini 2 bulan. Akhirnya saya sama kampus ditugasi untuk mewawancarai anak itu. Saya panggil, besok kamu ke ruang saya, ngobrol. Saya pelan-pelan ngobrol, saya cerita tentang harusnya jujur. Ngobrol lama, dia terus mengelak. Enggak, Ustaz, ini bikin saya tanya semua dari mana, kamu laptopmu bagaimana. Terakhir nangis dia. Ya Ustaz, saya ada teman di Jawa sana, saya dipinjemin laptopnya dia, lagi musim bikin skripsi. Pas saya lihat-lihat laptopnya, saya dapat naskah ini bagus banget. Saya baca semua, saya ngerti. Langsung saya ajukan Ustaz. Sambil nangis Pak ngomongnya. Akhirnya saya bilang, ganti judul, bikin proposal lagi, tulis skripsi baru agar bisa dapat gelar S1. Jadi nggak jujur itu kebongkar dan mengerikan, memalukan. Bayangkan, selama saya ngidang skripsi baru kali itu nggak keluar nilai. Padahal anaknya di kelas pinter. Malu dengan teman-temannya nanya, kok bisa nggak punya nilai, nggak dapat nilai. Jadi kita jujur, kemudian ngomong, jangan diam, sampaikan. Yang ketiga, selalu bersedia musyawarah. Semoga hidup kita lebih baik, bangsa kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali tenang insyaallah, biar khusyuk lagi kita ibadah kita. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.